gambaran daripada harmonisa itu ya. Harmonisa itu yang mengikuti harmonisa tersebut yang mengikuti harmonisa itu akan mengikuti aturan deret Fourier. Di mana aturan deret Fourier-nya itu adalah suatu fungsi T masuk T-nya itu nanti fungsi daripada harmonisanya, fungsinya itu akan sama dengan A0 ditambah sigma ya, AN kosinus N omega T, di mana N mulai dari 1 sampai dengan tak berhingga, ditambah Bn sinus omega T, sinus N omega T, di mana tadi seperti tadi bahwa N itu adalah sama dengan N sama dengan 1 sampai dengan tak berhingga. Ini adalah apa standar daripada deret Fourier. Jadi asumsinya nanti sesungguhnya besarnya harmonisa itu akan mengikuti pola deret Fourier. Seperti itu dia. Nah, di mana kalau lebih disederhanakan itu akan sama dengan fungsi T akan sama dengan atau deret Fourier daripada harmonisa itu akan sama dengan A0 ditambah A1 cos omega T ditambah B1 sinus omega T ditambah A2 cos omega T ditambah B2 sinus omega T ditambah A3 cos omega T ditambah B3 sinus 3 omega T ditambah sampai dengan tentunya nanti akan ada jawaban yang terakhir itu adalah AN ya cos 2 sama dengan yang di atas ya. Nah, A0-nya sendiri itu sama dengan apa? A0-nya sendiri adalah sama dengan seperti seper 2T atau seper periodenya ya, atau seper 2pi integral dari 0 sampai 2pi fungsi theta d theta. Sementara AN itu adalah sama dengan seperti dari 0 sampai dengan 2pi P theta cos N theta d theta. Sementara Bn itu sama dengan seperti 2pi dari 0 sampai dengan 2pi fungsi N sin theta d theta. Istilah besarnya sebenarnya kalau ini kan ini AON Bn ini mengikuti pola yang di atas. Nah, kemudian dari yang tadi itu ya, maka besarnya kemungkinan harmonisa itu terjadi itu akan sama dengan fungsi T sigma Cn cos N omega T ditambah theta N, di mana N dari 0 sampai dengan 1. Kemudian sehingga fungsi theta itu akan sama dengan C0 ditambah C1 cos omega T ditambah theta 1, C2 cos 2 omega T tambah theta 2, ditambah C3 cos 3 omega T tambah theta 3, ditambah Cn cos N omega T ditambah theta N. Di mana C0 itu adalah sama dengan 0, theta 0 itu sama dengan 0, sehingga didapat Cn itu nantinya adalah A kuadrat N ditambah B kuadrat N, dan theta-nya sendiri minus arcus tangen Bn dibagi theta N. Nah, itu nanti yang jadi landasan daripada kira-kira Fourier-nya. Nah,
Sehingga harmonisa tegangan output itu, ya, harmonisa tegangan output itu sesungguhnya seperti apa? Kalau Anda perhatikan, kita kasih contoh seperti ini. Jika tegangan output penyiar tak terkontrol dengan beban murni R adalah fungsi theta sama dengan P omega theta, itu sama dengan PM sinus omega theta, di mana omega theta berada di antara 0 sampai dengan pi, maka A0 dapat diperoleh sama dengan seperti ini, 1/2 pi integral fungsi theta d theta dari 0 sampai 2pi itu sama dengan 2 pm per v, atau kayak seperti setengah gelombang, ya, 2 pm per v. Kemudian Bn itu sama dengan 1/pi integral Fp sin F theta sin n theta d theta, di mana theta berada dari 0 sampai dengan 2pi, itu sama dengan 0. Sehingga dapat dicari AN itu akan sama dengan 1/pi sesuai aturan daripada ini tadi, ya, sesuai aturan daripada si Laplace tadi, ya. Itu dia mengikuti si Laplace-nya saja, si Fourier tadi. Maka AN itu akan sama dengan 1/pi integral F theta cosinus n theta d theta, di mana theta dari 0 sampai dengan 2pi, ya, dengan batas, maksudnya dengan batas 0 sampai dengan 2pi, itu akan diperoleh persamaan sama dengan 4 pm per pi, ya, 4 pm per pi sigma min 1 per n kurang 1 dikali n tambah 1 untuk n sama dengan 2, 4, 6. Artinya tahap ke-6, lompat-lompat ke genap. 2, 4, 6. Untuk n sama dengan 2, 4, 6, dan seterusnya. Sehingga dapat diperoleh bahwa P omega, ya, P omeganya itu akan sama dengan 2 pm, ya, 2 pm per pi kurang pm per 3pi cos 2 omega t kurang 4 pm per 15pi cosinus 4 omega t kurang, tentu lompat-lompat 2. Anda tinggal masukin saja n-nya. Kalau yang ini tadi n-nya ini adalah 2, kalau yang ini ada 4, kalau 6 Anda masukin saja. Kira-kira itulah nanti bentuk daripada tegangan keluaran harmonisa, ya. Jadi harmonisa tegangan output itu akan mengikuti ini sesuai dengan aturan deret Fourier. Nah, selanjutnya, sementara besaran untuk mengukur harmonisa atau harmonic factor atau total harmonic distortion, ya, paling penting ini total harmonic distortion, itu sesungguhnya adalah sama dengan mencari PRMS rata-rata dari seluruh harmonisa yang terjadi. Jadi tegangan rata-rata di harmonisa pertama kuadrat, ditambah harmonisa kedua kuadrat, tambah harmonisa ketiga kuadrat, sampai dengan N tentunya. Sehingga dapat dirumuskan bahwa total harmonic distortion dari suatu keluaran itu akan sama dengan 1/P1 kali akar, ya, P2 kuadratnya ditambah P3 kuadratnya ditambah P4 kuadratnya, ya.
Jadi karena tadi seperti dikatakan kalau diambil seperti ini sampai dengan 4 ya, ini 2, 4 dan seterusnya, maka total distorsinya nanti ada P2, ada P3, ada P4 atau ya, itu akan sama dengan 1/P1 ya, 1/P1 akar dari P RMS kuadrat dikurang P1 kuadrat. Nah, jadi kalau kita perhatikan seperti ini, jadi nanti sebenarnya kita bisa melihat pada spektrum berapa sih dia akan hilang sesuai apa ini. Nanti maka rumusannya adalah dengan THD ini. Makanya setiap kali meneliti tentang THD, Anda membahas filter, maka yang perlu Anda buktikan itu adalah berapa THD-nya atau berapa faktor harmoniknya. Selama Anda belum bisa memperlihatkan faktor harmoniknya, maka sesungguhnya keluaran yang kita ambil itu atau desain filter yang Anda buat itu belum bisa dinyatakan oke. Ya, mungkin secara kurva Anda melihat atau dengan osiloskop dan alat bantu Anda lihat, oh sudah rata, sudah bagus. Tetapi itu tidak cukup jika Anda tidak melihat berapa sih THD-nya, berapa total harmonic distortion-nya. Karena untuk kasus-kasus filter, yang paling penting itu adalah berapa THD-nya. Nah, kira-kira nanti harmonic spektrumnya itu ya kira-kira seperti ini. Ya, untuk tadi di sini kan ada katanya mulai dari 0, mana dia tadi? Bentar. Untuk N, ini untuk N, ya. Jadi untuk dari kondisi 0, dia datanya yang ke 0, sampai dengan, jadi asumsinya mulai dari sini, seperti ini, sini berapa sih total harmoniknya ini, kira-kira seperti itu. Nanti kira-kira dia akan mempunyai perilaku. Spektrum pertama itu kira-kira 2 PM per pi, ya, 2 PM per pi, ini 2 PM per pi-nya. Kemudian tentu spektrum kedua makin turun, spektrum keempat makin turun, spektrum keenam makin turun, spektrum ke-8 makin turun. Dan di spektrum berapakah dia nanti memenuhi standar yang diinginkan. Dalam hal ini tentu lebih sesuai dengan yang diharapkan. Nah, inilah kira-kira gambaran daripada harmonik. Jadi, saya belum pernah melihat ada judul di mahasiswa teknik elektro yang membahas analisa harmonik ya atau perbaikan total distortion dari suatu jaringan. Belum pernah ada saya lihat yang membahas seperti itu. Cuma memang itu kalau di jaringan tegangan tinggi itu kasusnya dosennya tentu berbeda. Kalau yang berkaitan dengan elektronika daya, tentu pasti kalau nggak saya ya Pak Witno, ya mungkin Pak Amir. Kaitannya kalau dia Anda kalau di elektronika daya itu pasti desain filter, ya. Jadi Anda desain filter dari suatu pembangkit, misalnya dari suatu pembangkit tenaga angin yang menggunakan buck converter, seperti itu, lalu analisislah harmonisasi yang terjadi. Nah, itu satu, itulah kira-kira kenapa ini sangat-sangat penting, ya. Ini harmonik inilah sebenarnya yang menyebabkan sistem itu tidak stabil, ya, tidak stabil. Kemudian ada loss energi yang terbuang. Nah, kemudian kita coba lanjut bagaimana penggunaan filter
L, ya, bagaimana penggunaan filter L pada penyiaran tidak terkontrol. Nah, jadi sekarang kalau tadi kan dia asumsikan itu bebannya air murni, sekarang kita kasih L sebagai filter. Filter L sesungguhnya berfungsi untuk meratakan arus. Jadi fungsi dia utama sebenarnya L-nya itu adalah meratakan arus. Karena kalau arus tidak rata, tegangan rata, maka daya tetap tidak akan rata. Nah, untuk itu, maka untuk domain meratakan arus itu, filternya lah yang perlu, L-nya lah yang perlu diperbaiki. Nah, L-nya lah yang perlu digunakan sebagai filter. Untuk L sama dengan tak terhingga, ya, untuk L sama dengan tak terhingga, arus DC itu sudah pasti rata, ya. Tapi dengan catatan L yang tak terhingga, untuk mendapatkan L terhingga tentu rumit. Nah, itu arus akan menjadi rata. Arus input berupa gelombang persegi, ya, arus input berupa gelombang persegi. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau ada arus input berupa gelombang persegi, sebenarnya bahasanya itu adalah apabila keluarannya itu dari suatu peralatan itu ada suatu berbentuk gelombang persegi walaupun tidak persegi murni, maka kalau diberikan L, ya, diberikan L yang tak terhingga, maka arusnya pasti menjadi rata. Itu dari sudut pandang pemakaian arus terhadap penggunaan filter L. Nah, sementara besar tegangan peak to peak-nya, ya, peak to peak-nya, peak to peak ripple-nya maksudnya ya, bukan tegangan peak to peak dari daya, tapi peak to peak ripple-nya. Jadi misalnya ini peak to peak dari ripple-nya gitu. Sementara tegangannya sendiri udah di bawah. Jadi peak to peak ripple-nya diestimasi dari komponen harmonisa, ya. Jadi estimasinya menggunakan dari komponen yang harmonisa yang digunakan. Sementara tegangan jembatannya, tegangan bridge-nya atau tegangan penyiarannya adalah tegangan DC rectifier dengan beban murni. Jadi tegangan bridge-nya itu, P-bridge-nya itu adalah tegangan rectifier dengan beban murni. Dalam hal ini misalkan tegangan keluaran dari sini adalah tegangan tapi tidak pakai L dulu, tapi tegangan murni. Itu namanya tegangan, ya bahasa sederhananya adalah tegangan output daripada rectifier tersebut dengan beban yang murni. Nah, sementara tegangan rata-ratanya atau PDC-nya, PDC-nya itu akan sama dengan IR, ya, N maksudnya I arus tadi dengan beban murni tadi dikalikan beban murni tersebut. Itu atau sama dengan P bridge atau tegangan pada beban ini tadi murni tanpa L, ya, tanpa L dibagi Zn, ya, dibagi Zn dikali R, di mana Zn-nya itu sendiri sama dengan kuadrat akar dari R kuadrat ditambah 2 Pi kali frekuensi kali N kali L. Jadi mengamati Zn-nya, kita mau mengamati Zn yang keberapa, karena tadi runut-runutnya ada, ya, mulai 2, 4. Nah, tentunya Anda bisa lihat nanti kalau N-nya, ininya sudut pandangnya Zn-nya adalah 2, tentu N-nya 2. Kalau 4 nanti 4. Begitulah seterusnya untuk mengamati daripada. Nah, kalau kita lihat seperti ini,
Ya, kalau kita perhatikan seperti ini, maka saya besarkan lagi. Saya besarkan dulu. Nah, kalau kita perhatikan rangkaian ini, maka kalau dia rangkaian penyiarahnya adalah seperti ini dengan asumsi ini sumber tegangan, ini arus, ini jembatannya, maka P-bridge ya, P-bridge-nya itu kira-kira PDC-nya seperti ini ya, PDC-nya seperti ini IDC-nya, sehingga kira-kira nanti ini ripple-nya itu ya, ripple-nya itu nantinya dia oleh seakan-akan jadinya dia sementara untuk beban L-nya kira-kira nanti dia akan seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan dengan menghitung ini nanti, ini PDC ya, kalau ini kan P-bridge, nah, kira-kira PDC-nya itu nanti udah akan makin semut seperti itu. Nah, kemudian ini contoh filter. Nah ini contoh soal ya, udah contoh soal langsung. Ya contoh soal seperti ini, hitunglah tegangan ripple peak to peak suatu rectifier full wave dengan sumber PAC 100 volt, frekuensi 50 Hz, beban murninya adalah 4 ohm, dan filter L sama dengan 9,55 mH. Nah, tahapan yang pertama itu yang perlu dicari tentu harus kita cari dulu berapa I totalnya. Tentu I total itu meliputi I steady state ditambah I transient. Ya, yang kedua bisa dengan cara mengestimasi dari harmonika. Jadi itu bisa dilakukan. Nah, ini berdasarkan kalau kita hitung-hitung, ya, misalnya kita hitung itu, sehingga untuk N sama dengan 0, Anda tinggal masukkan ke rumus yang tadi itu, didapatlah bahwa untuk N sama dengan 0, P bridge 90, Z 4, sehingga I sama dengan V per Z 22,5. Itu dengan memasukkan rumus yang ini ya, rumus-rumus yang ada di sini. Nah ini. Kemudian PR sama dengan IR itu sama dengan 90, untuk N sama dengan 0. Kemudian untuk N sama dengan 2, itu sama P bridge-nya 60, kemudian Z-nya itu 7,2, I-nya 8,3, PR-nya 33,2. Kemudian untuk N4, jadi untuk V bridge 4 itu didapat 12, kemudian Z4 itu didapat 12,6, kemudian I, tentu yang keempatnya itu adalah V per Z, keempat 0,95, kemudian PR, IR 3,8, 6, seterusnya seperti itu. Sehingga dari tabel ini, ya, dari tabel ini kita dapat melihat bahwa P average-nya 90. Kemudian P peak to peak ripple-nya ya tapi ripple ya, peak to peak ripple-nya sesuai rumus yang tadi di atas ada kuadrat ini, kuadrat ya, itu sama dengan ini tentu 33, sekian kuadrat, 3,8 kuadrat, tambah ini kuadrat akar ya. Yang rumus ini ya, jangan lupa ini rumus. Ini ya. Kemudian sehingga delta P perip itu sama dengan ini delta P-nya 2 ya. 2 kali 3,34 sama dengan 66,8 ya, 66,8. Sehingga Pmax itu adalah sama dengan 123
ya, 123,4 tentunya Pmax itu adalah tegangan ini ditambah ini, ya. Kemudian P-nya adalah sama dengan 56,6 volt. Nah, dari situ kalau dilihat, maka pada penyiar tadi, kira-kira gelombangnya itu seperti ini. Ya. Dia akan mengayun-ngayun seperti ini. Kemudian tadi 0, berapa tadi? 4. Kemudian setelah adanya filter tadi, ya, setelah ada filternya tadi, PDC itu malah tertekan jadi seperti ini. Ya. Ini tadinya PDC-nya seperti ini, ya. Kemudian menjadi seperti ini, dia membentuk seperti ini, artinya sudah terjadi penurunan, tetapi jadi malah 0, ya. Nah, itulah teknik dia menekan, bagaimana menekan daripada osilasi ini. Jadi kalau saya, dalam bahasa saya sering menyebutkan untuk meredam, ya, meredam itu sebaiknya tentunya L-nya kita main-mainkan, ya. L-nya kita main-mainkan. Tapi pada saat nanti kita untuk mempercepat, ya, mempercepat osilasinya, itu pakai C. Nah, itu dia. Jadi terlihat bahwa perbedaan kalau kita filternya cuma L. Ya, dari filter L sebenarnya ini bisa digambarkan sebenarnya semua kalau Anda gambar sehingga memenuhi kurva ini, ya, memenuhi kurva ini. Nah, kemudian ini kan dari 100 turun ke 80, tentunya kita perhatikan tentu tadi perbedaan ini Pmax Pmin-nya ini tadi, ya. Nah, itu kalau dia pakai filter L. Nah, sekarang bagaimana dia kalau kita kasih filter C? Ya, kalau kita kasih filter C. Nah, kalau dia kasih filter C, tentunya kita tahu proses bagaimana kerja C atau kapasitor. Kapasitor itu kan dia akan ada proses isi, habis isi lalu buang, isi lalu buang. Jadi kalau seperti ini tadi ripple-nya, misalkan lah ini ripple-nya seperti ini, dengan kita kasih kapasitor, maka kapasitor itu yang akan meredam, ya. Kenapa? Waktu pertama dia isi, setelah dia full, buang. Tapi belum sampai ke bawah dia sudah isi yang tadi sudah habis, ya. Sehingga dia minta isi lagi, setelah penuh, buang. Nah, proses isi buang inilah nanti yang akan memperkecil ripple yang ada di sini. Tadinya Anda bisa lihat kan misalkan dari 100 sampai dengan, tadinya dari 150 sampai dengan min 150, dengan penggunaan kapasitor tadi, sudah bisa dia di kisaran 50 sampai dengan sekitar 150 ini. Itulah efek penggunaan filter kapasitor. Nah, sebagai bahasa sederhana gini, filter C berfungsi untuk meratakan. Jadi, filter C itu paling cepat untuk meratakan. Jadi, kalau Anda pengen meratakan, gunakanlah C. Tapi kalau untuk meredam overshoot yang tinggi, itu biar cepat dia turun, maka gunakanlah L. Kira-kira itu bahasa sederhananya. Kemudian, sepasang dioda akan on saat kapasitor charging. Jadi, sepasang dioda, ya bisa jadi sepoda. Dioda ini dan dioda ini, atau dioda ini dan dioda ini akan stop
pada saat charging. Jadi maksudnya charging pada saat pengisian, ya, pada saat pengisian. Ini pada saat dia itu ngisi kapasitor. Sorry, ini buang. Yang ini pada saat dia isi kapasitor. Jadi kita anggap saja salah satu yang ini isi, gitu, isi kapasitor ini otomatis sepasang dioda yang ini dan yang ini akan off, ya. Kemudian kalau yang ini on, ya, bahasanya on, untuk yang lewat jalannya itu on, untuk jalan mengisi. Sementara off jika di sini sudah penuh. Kalau ini sudah penuh, otomatis diisi pun tidak bisa, maka ini akan off. Yang tadi on itu akan off, lalu buang. Jadi kalau kita perhatikan dari sisi sini, ini proses salah satu, dua buah dioda, sepasang dioda. Sepasang dioda akan on, mengisi kapasitor. Setelah kapasitor ini penuh, maka dia akan off. Ya, maka dia akan off, sehingga kapasitor akan membuang ke beban. Setelah kosong, aktif lagi, buang lagi, isi lagi, buang lagi. Itu mekanismenya dia. Kemudian, dioda tetap out dan kapasitor discharge ke beban. Itu tadi saya bilang, setelah penuh, ya, maka dioda akan tetap off, maka kapasitor akan discharge, akan memberikan ini, ya, yang ini ke beban ini. Tegangan mencapai minimum sebelum dioda on dan charging lagi. Jadi maksudnya itulah, ini charging, ini kasih beban. Ini charging, ini kasih beban. Ini charging, ini kasih beban. Dia akan terus-terus seperti itu. Makanya kalau Anda desain kapasitornya, misalkan nanti proses pengisiannya sampai di sini, ya otomatis sia-sialah filter Anda. Maka ini Anda menghitungnya nanti, tentu bagaimana menghitungnya supaya ini secepat mungkin. Kalau bisa ini secepat mungkin, sehingga makin kecil nanti faktor recall-nya. Itu tujuan filternya. Nah, bagaimana prinsip hitung-hitungnya? Ya sama saja sebenarnya. Hitunglah tegangan ripple peak to peak delta P short rectifier full wave dengan sumber P AC 70,71 volt 50 Hz, beban R 20 ohm, filter C 5000 mikrofarad. Tentu metodologinya ada dua, ya. Tetap dengan mekanisme mencari arus respon arusnya, yaitu arus steady state dan transiennya. Satu lagi dengan cara diestimasi dengan deret Taylor. Tentunya rumusan yang digunakan untuk nanti menghasilkan estimasinya tentunya adalah sesuai dengan perilaku kapasitornya. Jadi P discharge-nya itu, ya, besar tegangan P discharge dari suatu ini itu akan sama dengan PM E pangkat min T dibagi RC. Inilah proses discharge-nya, ya. Discharge-nya. Sementara deret Taylor untuk X kecil jauh dari 1, ya, E pangkat min X itu sama dengan, ekivalen sama dengan 1 min X. Sehingga dengan menggunakan ketentuan si Taylor ini, deret Taylor ini, maka didapat P dis-nya akan ekivalen dengan PM buka kurung 1 kurang T per RC. Ya, 1 kurang T per RC. Kemudian, untuk penurunan tegangan discharge yang kecil, maka omega T itu akan sama dengan T per 2 atau periode per 2, sehingga P min itu akan sama dengan P max dikurang P max T per RC, dan P min itu akan sama dengan P max kurang
atau maksudnya ya, atau sama dengan P max kurang P max T periode ya. Kalau ini kan T-nya T kecil, ini T besar, periode 2 dikali RC. Sehingga delta P itu akan sama dengan P max dikurang P min atau sama dengan P max dibagi 2 F dikali RC. Nah, sehingga dengan memasukkan rumus-rumusan dan hitung-hitung tadi, didapatlah delta itu sama dengan 100 kali 2 kali 50 kali 20 dikali 0,005 sehingga dapat delta tegangan atau tegangan ya ripple-nya lah, faktor ripple-nya itu sama dengan 10 volt. Sementara tadi tegangan ininya 9 sehingga P max ini tadi berapa tegangan awalnya? Sebentar. Oke. Ya. Jadi P max-nya adalah 100 dan P min-nya adalah 90. Mana dia soalnya tadi? Ini sumber PAC 70,71 ohm, kemudian pedisnya itu tadi, pedisnya itu sama dengan P max, ya. P max-nya sendiri sama dengan 100, kemudian frekuensi 50, kemudian ini 20, ini, jadi tegangan ripple-nya adalah 10, sehingga P max, kenapa enggak dia bikin tadi P max-nya? Ini dia lihat dari kurva ya, ini dari kurva dia lihat, PAC-nya 70. Ya. Kemudian dari kurva osilasi ini yang dia perhatikan ya, pedisnya kecepatan gelombangnya seperti ini adalah ini 100, maka disebut tadi P max-nya 100 ya. Kayaknya di soalnya nggak diperlihatkan di sini. Ini yang dikasih tahu hanya PAC-nya. PAC-nya yang dikasih tahu. Dari PAC itu tentu dengan rumus-rumus ini nanti pedisnya itu pasti ketemu berapa P max-nya ya. Karena pedis ini nanti ketemu, kemudian setelah dapat itu maka dicarilah P min P max-nya. Setelah ketemu maka deltanya maka dapat disampaikan bahwa P max dari penggunaan kapasitor tadi adalah 100, sementara P min-nya 90, sehingga kira-kira gelombangnya nanti seperti ini. Ya. P max 100, ini dia proses isi, ya. Kemudian isi lagi, buang lagi, isi lagi, buang lagi, di rentang 100 sampai dengan 90. Ya, itu yang dia nyatakan tadi dari rumusan ini ya, bahwa besar delta V itu untuk penggunaan filter ini, filter C ya, penggunaan filter itu adalah delta 10. Nah, setelah ketemu deltanya 10 maka bisa kita dapat kita bisa dapat bayangkan berarti kurva maksimumnya adalah 100, kurva minimumnya adalah 90. Dia akan membentuk gelombang seperti itu berulang-ulang terus. Nah, atau bahasanya kalau kita lihat nanti outputnya itu akan menjadi kira-kira seperti ini. 100 turun 90, naik lagi ya. Jadi ini buang, isi, buang, isi, buang, isi, buang, isi dengan rentang dari 100 sampai dengan 90. Nah, sehingga ripple-nya nanti yang terlihat hanya tinggal yang ini sebenarnya. Ini dia tinggal di zona-zona ini aja nanti nampak ripple-nya. Ya. Belum bisa rata betul, belum bisa datar betul, tapi masih ada zona di sini. Kemudian habis ternyata. Jadi intinya apa? Inti sederhananya adalah kalau Anda pengen mempercepat
ya, mempercepat berhentinya osilasi ini, ya. Anda kan ini banyak osilasi, Anda pengen di sini stop, ya, maka pergunakanlah L, ya, pergunakanlah L. Tapi kalau Anda pengen mengurangi tingginya ini turunnya ini, pergunakanlah C. Sehingga kalau Anda kombinasi nanti L dan C, otomatis ininya cepat berhenti di sini, dan ripple-nya juga akan, jadi kasarnya, mana dia? Nah, ini, ya. Jadi, kalau Anda gunakan, oh jangan itu. Nah, ini. Kalau nanti Anda gunakan L dan C, ya, L dan C, maka harapannya, ini tadinya ada 1, 2, 3, 4, nanti terjadi hanya cuma 1, misalkan. Kenapa? Anda meredam yang ininya ini dengan L, ya, meredam yang ininya cepat, hanya L, untuk meredam yang ininya, itu yang C. Sehingga bisa cuma segini, kalau tidak dipakai L dan C, ya, dia akan terus-terus seperti ini. Ya, contoh gelombang 2 ini aja, gelombang 2 ini. Kalau Anda tidak pakai apa-apa, maka gelombangnya akan seperti warna biru ini. Ya. Kalau Anda pakai L, maka gelombangnya nanti tinggal hanya dari sini sampai katakanlah ke sini. Ya. Sampai di sini aja, misalnya. Tapi kalau Anda pakai C, maka ini tidak dari sini lagi, tapi dia hanya dari sini, 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 habis itu dia mulai rata. Itulah kira-kira bahasan kita, artinya harmonik ini adalah sesuatu yang tidak terlalu mengganggu dalam skala kecil, tetapi dalam skala besar dia akan sangat mengganggu, dan juga kalau dia harmonisanya itu besar juga mengganggu peralatan. Kalau dia agak kecil mungkin tidak begitu mengganggu, tetapi tetap merugikan daya, ya, merugikan daya. Karena apa? Ya tadi itu tegangannya itu Anda pengen 12 volt, ternyata yang Anda produksi adalah 16 volt, tapi yang 4 volt itu terbuang gara-gara osilasi tadi. Selain osilasi yang tadi seperti itu, juga akan mengganggu peralatan. Juga dia akan mengganggu loss. Kalau dihitung nanti, katakanlah osilasi tegangannya aja ada 4 volt, osilasi arusnya ada 1 volt. Tentu setiap saat Anda membuang minimal 5 watt setiap saat. Artinya kan ada kerugian dalam hal itu. Nah, itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Sebelum bertanya, saya mau lanjut absen dulu. Rian? Hadir, Pak. Riansel, Pak. Oke. Sebentar, saya matikan dulu ini. Lihat. Oke. Si Riansal tadi hadir ya. Terima kasih. Hadir, Pak. Kemudian si Gusnul Habib. Hadir, Pak. Oke. Rudi Herianto. Hadir, Pak. Terima kasih. Rizky Kurniawan. Hadir, Pak. Terima kasih. Rivaldo Olia. Hadir, Pak. Terima kasih. Fajri Koti. Hadir, Pak. Terima kasih. Said El Miano. Hadir, Pak. Terima kasih. Rio Phoenix Nola Barutu. Hadir, Pak. Terima kasih. Batara Mangaraja. Hadir, Pak. Tunggu diam-diam, belum deh. Hadir, Pak. Oke.
Rahmat Zainil. Hadir, Pak. Mana Anda, Rahmat? Halo, Rahmat Zainil hadir, Pak. mana? Nggak ada gambarnya. Halo, nggak kelihatan. Oke. Notri Satri Aritonang. Notri Satri Aritonang. Hadir. Oke, lanjut. Ajijil Kurnia. Ajijil Kurnia. Tidak hadir juga. Kemudian Fernandus Nababan. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Anggi Renta. Hadir, Pak. Terima kasih. Ahmad Fajri. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Terima kasih. M. Aziz. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Rizky. Hadir, Pak. Oke, terima kasih Rizky. Ya, Pak. Kemudian Emil Ramadan. Hadir, Pak. Terima kasih. Maulana Mustafa. Hadir, Pak. Terima kasih. Kemudian Septiana Sitinja. Hadir, Pak. Kelvin Manik. Hadir, Pak. Dan Nabil Barisiki. Hadir, Pak. Terima kasih. David Frederick. Hadir, Pak. Frederick. Mana, Prof? Hadir, Pak. Terima kasih. Febriansa. Hadir, Pak. Terima kasih. Dominikus Raja Mandulo. Hadir, Pak. Terima kasih. Mikael Alfian. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Kemudian si Fadil M. Hanafi. Hadir, Pak. Terima kasih. Hadir, Pak. Hadir. M. Fahmi. Ya. M. Fahmi. Hadir, Pak. Mana fotomu, videomu? Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Ramadan Aryo Putra. Hadir, Pak. Terima kasih Ramadan. Kemudian Robi Aldi. Hadir, Pak. Terima kasih. Kemudian Ruth Putri Ayu Sitorus. Hadir, Pak. Mario Johannes. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Rojan. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Baik. Semua sudah saya panggil. Kemudian yang absen itu 1, 2. Pak, boleh
Azizil hadir, Pak. Tadi mati lampu, Pak. Oh ya, sudah nasib mulai tuh. Nggak apa-apa kan. Kalau cuma satu kali kan nggak apa-apa. Masih banyak. Ya, jadi artinya Anda lihat absen-absen Anda, ingat bahwa batas itu tidak boleh sampai dengan lebih dari 4. Itu aja yang penting. Ya. Kalau bobot dari absen ini tak ada nilainya sama saya. Yang penting jangan sampai 4. Kalau 4 kali, kalau sampai 4 kali lampu di tempat Anda mati kena apes tuh namanya. Ya. Jadi kalau cuma sekalinya nggak apa-apa, nggak akan ada nilainya nih dari absen. Saya tidak akan masukkan nilai berkaitan dengan absen. Yang saya masukkan nilai ya berdasarkan hasil tugas, ujian, dan bla 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 bla. Nah, harapan saya tadi itu jangan sampai 4. Karena saya pun, Anda belum kuliah saja, saya sudah kuliah loh, mempersiapkan absen, mengapa, dan saya sudah kasih tahu pasti bahwa saya nanti jam 1 dia masuk. Gitu. Artinya kalau karena Anda cukup untuk ini, mungkin ya tadi pandai-pandai lah. Namanya saya dari awal tetap bilang bahwa kuliah itu betul karena usaha dan belajar segala macam, tapi faktor lain juga ada mempengaruhi. Tapi biasanya faktor lain itu kalau nggak sering-sering nggak akan ada masalah, nggak berdampak. Apalagi kalau saya dosennya, nggak akan ada dampaknya itu. Itu bagi kalau Anda semua. Kemudian bagi ketua kelas, ya. Jadi ketua kelas ini nanti saya kirim ketua kelas. Ya, Pak. Nanti Anda tinggal ngisi berapa jumlah orangnya yang masuk, yang bikin tanggalnya ya. Baik, Pak. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Maaf, Pak. Pak, Notri Aritonang hadir, Pak. Tadi jaringan saya hilang, Pak. Oh ya, nggak apa-apa lah. Hilang, biarin aja hilang. Ya. Jadi nggak perlu dibahas itu lagi. Yang penting dari materi yang tadi saya sampaikan, ada pertanyaan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Bertanya, Pak, kalau mendesain filter, jenis kapasitor itu berpengaruh nggak, Pak, sama outputnya, Pak? Misalnya kapasitor elko, kapasitor keramik. Oh, sudah jelas. Kapasitor itu kan ada bipolar dan polar. Ya. Kalau bipolar berarti ada kutub positif dan negatif. Gitu. Kalau Anda menggunakan untuk yang penyiaran, tentu Anda pakai yang bipolar. Tapi kalau untuk yang bolak-balik, tentu pakainya non polar. Itu filter yang digunakan ya. Kalau untuk penggunaan C-nya, ya. Jadi tentu berbeda untuk yang penyiaran kasus searah dengan yang tidak searah. Jelas ya, dia? Ya, baik, Pak. Jelas, Pak. Oke, ada lagi? Tidak, Pak. Pak Ketua, si Idam ya? Ketua ya? Ketuanya Hario, Pak. Rizky Hario. Iya, Pak. Ya, Aryo atau si ini, siapa, si Tinja ya? Perempuan Iya, Pak. tuh. Anda setiap kali nemu jumlah absen sudah 4, infokan saya, ya. Khusus untuk jadi artinya ketua kelas dan wakil ketua kelas itu kan sekarang udah pertemuan 10 nih. Iya, Pak. Pertemuan 10. Anda udah bisa mulai kalkulasi absennya. Ya. Kalau ada yang sampai ketemu sudah 3 aja misalnya, ya. Sudah 3 absen orang itu, tolong dikasih data sama saya. Supaya apa? Supaya kita tahu, ya. Tinggal suruh orang itu tidak bisa ikut lagi, atau saya masih memperkenankan dia ikut lagi. Ya, ketua kelas sama wakil ya. Ya, baik, Pak. Kalau sudah 3 saja absennya, padahal ini kan masih pertemuan ke-10. Ya, artinya kita masih ada pertemuan itu 4 lagi minimal, atau 5 lagi. Biar saya tahu pasang
kuda-kuda anak ini dikasih ikut kuliah atau enggak. Ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Ketua Mawakil. Masih adakah lagi pertanyaannya? Nggak ada lagi ya? Tidak, Pak. Ada. Ya. Jadi ingat ya baik-baik Anda, kalau Anda nanti bicara membuat alat misalnya atau mendesain tentang konverter, misalnya, tentang penyiaran, tentang apapun yang berkaitan elektronika daya, ya, bisa Anda tidak membahas harmonisanya. Ya, bisa Anda tidak membahas. Tetapi kalau Anda ada judulnya adalah analisa harmonisa pada penyiaran ini, maka harmonisa harus dibahas. Dan harmonisalah nanti yang menjadi bab 4. Bukan konverternya. Gitu loh, ya. Tapi kalau Anda bikin misalin pembangkit listrik tenaga angin menggunakan buck boost converter. Misalnya seperti itu ya. Maka yang Anda bahas dalam pendesainannya adalah tentang pembangkit dan buck boost converternya. Harmonisanya tidak ada. Tetapi kalau judulnya adalah analisa harmonisa pada pembangkit listrik tenaga angin menggunakan buck boost converter, maka buck boostnya dan pembangkitnya boleh Anda ambil punya orang, tetapi analisis harmonisanya itu harus Anda yang menurunkan rumusnya, menghitungnya, dan menampilkannya. Selainnya boleh pakai punya orang. Artinya itu ada 2 judul. Ya. Jadi kalau tadi seperti ini, misalnya seperti ini, maka pembangkit listrik tenaga angin menggunakan buck boost converter, maka yang dia tulis ini. Inilah yang dia analisis, dia uji, dia bla 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 segala macam. Ya. Tetapi kalau judulnya adalah analisis harmonisa dari pembangkit ini, maka pembangkit ini boleh pakai punya orang yang dibahas harmonisanya saja dari sini. Nah, itu kira-kira ya. Jadi tidak mesti 1 judul. Bisa 2 judul, 3 judul gitu. Apalagi kalau sampai bikin alat. Jadi 1 nanti khusus pembangkit anginnya, 1 khusus tentang konverternya, 1 khusus tentang regulatornya, 1 khusus tentang harmonisanya, filternya, analisa filternya, desain filternya. Jadi 1 pembangkit itu bisa 3 judul sebenarnya. Ya, tidak harus 1 orang. Itulah kira-kira yang bisa saya. Tapi kalau tadi judulnya harmonisa, maka harmonisa. Tapi kalau judulnya hanya harmonisa, nggak bisa. Harmonisa di mana? Pasti ditanya. Ya, masa Anda membuat judul analisa ban? Tentu orang nanya, ban apa? Ban motor, ban mobil, ban apa kan beda. Gitu loh. Jadi, mungkin analisa kekuatan ban pada mobil Formula One. Maka titik tekannya ban. Tapi mobilnya boleh diambil punya orang. Ya. Artinya tak perlu dianalisis, tak perlu. Tapi tetap kita harus kuasai juga mobilnya secara teoritis. Gitu. Masa kamu bikin ban mobil tapi mobilnya nggak ngerti. Kan nggak bisa. Gitu. Nah itu banyak saya lihat kesalahan selama ini di anak-anak yang sudah sidang. Karena dia ambil hanya tadi ban, dia nggak pedulikan mobil. Dia hanya tahu ban. Nggak bisa. Harus tahu juga, karena ban untuk mobil yang berbeda, beda karakternya. Tapi apakah dia harus meneliti? Bisa tidak bisa diteliti. Bisa dia pakai punya orang langsung. Apa yang sudah ditulis si orang tentang mobil, gini gono, gini gono, gini gono, rodanya ada 4, tingginya sekian, lebarnya sekian, bisa dia pakai dari data orang. Itu kira-kira. Karena Anda sekarang udah masuk semester 6, ya. Rata-rata saya lihat, skripsi itu rata-rata 1 tahun. Ya. Ada yang 6 bulan,
itu saya lihat memang pintar teori, pintar alat, ya, pintar simulasi. Itu baru bisa 6 bulan. Tapi kalau salah satu Anda nggak pintar, maka jangan harap 6 bulan. Jadi yang perlu disiap pintar teori, pintar simulasi, minimal pintar bikin alat, pintar menulis, itu bisa. Bahkan nggak sampai 6 bulan. Saya ada yang 3 bulan setengah, ada 4 bulan ada. Tapi kalau memang salah satu saja yang tidak pintar, atau tidak tahu mencari di mana bisa dia dapat kepintaran, maka rata-rata 1 tahun. Jadi yang bisa selamat sama saya itu 6 bulan ke bawah itu baru si Rangga, ya, baru si Ria, ya. Hanya 2 orang itu yang bisa di bawah 6 bulan. Oh, si Prima kali, tapi Prima lewat dikit. Selebihnya rata-rata saya lihat ya 1 tahun. Artinya apa? Kalau Anda pengen tamat 4 tahun atau 4 tahun setengah, maka di semester 7, bahkan di semester 6, Anda sudah punya ancang-ancang. Apa nanti yang saya tulis, kira-kira siapa pembimbing saya, itu udah mulai ancang-ancang. Kalau Anda baru berpikir di semester di tahun keempat, atau apalagi kalau di tahun kelima, ya sudah, ada 6 tahun. Karena untuk berpikir judul itu aja belum tentu selesai. Proposal aja belum tentu selesai dalam tempo 6 bulan. Proposal ya. Jadi oleh sebab itu, seperti rumusan-rumusan seperti ini kan, bayangkan, ini banyak judul orang, jangan salah loh. Harmonisa ini, banyak judul, Anda boleh cek. Banyak tulisan orang, dia hanya membahas harmonisa. Cuma harmonisanya di mana, apakah di jaringan, apakah di mana, atau dia judulnya memperbaiki harmonisa yang sudah ada. Itu kira-kira. Nih, di sini ini banyak potensi judul dari yang kita pelajarin ini. Banyak sekali potensi judul, tinggal Anda mau gunakan kemana dia. Ya. Oh, ini masih apa ya? Sorry saya. Ini masih elektronika daya ya. Ya, kalau di elektronika daya ini, judul kurang banyak. Mungkin yang bisa menarik hanya di ini aja, di harmonisa. Kalau yang lain-lain itu masih teori baku, ya, teori dasar, ya, yang lebih. Baru harmonisa ini yang mungkin jadi judul. Nanti kalau di Elda lanjut, baru banyak judul. Banyak sekali judul yang berbau elektronika daya. Nah, saya kira itu aja saja yang bisa saya sampaikan pada Anda. Tapi biasanya yang perlu Anda ketahui, tidak mungkin judul itu hanya berlandaskan satu teori. Ya, maksudnya satu bidang ilmu, tidak mungkin itu. Pasti kombinasi. Mungkin ilmu tentang ELDA berkawan dengan ilmu pembangkit listrik, tenaga baru dan terbarukan. Atau ELDA dengan sistem kontrol. Atau ELDA dengan mesin-mesin listrik. Jadi tidak pernah ada itu cukup satu, ya sama seperti ini. Anda ambil judul harmonisa. Harmonisa pada apa? Pada jaringan. Tentu Anda berdekatanlah dengan orang jaringan. Harmonisa pada pembangkit ini. Maka kira-kira seperti itulah gambaran. Karena Anda masih semester 5 ya. 5 ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Iya. Artinya Anda harus ingat baik-baik semester 7 itu sebaiknya Anda sudah lewat proposal. Ya. Semester 6 itu sudah terpikir buat proposal. Kalau enggak, pasti Anda di atas 4,5 tahun atau 5 tahun. Ya. Harapannya kalau bisa janganlah sampai 5 tahun, janganlah. Kalau saya sih pengen semua mahasiswa itu jangan sampai lulus di atas 5 tahun. Kalau bisa di bawah 5 tahun. Jadi saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu minggu depan. Ketua kelas, jangan lupa. Baik, Pak. Pak. Halo? Halo, Pak. Siap. Material ini bisa di-share di kelas ini, Pak. Apanya?
Materi hari ini bisa di-share di kelas nih, Pak. Nggak jelas suaramu. Materi hari ini bisa di-share di kelas nih, Pak. Atau di grup WA. Apanya? Materinya? Materi hari ini, Pak. Oh bisa, Anda tinggal buka buku-buku Ya. power control, ada semua di situ. Ya. Power Baik, elektronika ada semua di situ. Kenapa nggak bisa? Tapi kalau yang saya mau ketik-ketik, saya yang capek-capek ngetik, Anda mau terima bersih, nggak bisa. Saya kalau nggak salah, saya sudah kirim buku tentang power control. Ya. Anda atau search, cari di Google. Banyak sekali. Ya, jangan biasa terima bersih deh. Nggak baik. Nggak etis itu. Ada lagi? Handbook power elektronik kalau tidak salah saya sudah pernah share toh. Sudah toh? Ya udah dari situnya itu semua. Nggak ada dari yang lain. Ada lagi? Nggak ada? Tidak, Pak. Oke, saya kira kalau memang tidak ada, jadi kalau Anda memang mau semua yang saya kerjakan itu kriterianya mestinya Anda harus jadi asisten saya. Kalau tidak jadi asisten saya jangan pernah mimpi. Tidak akan pernah saya kasih. Ya. Kenapa? Saya sudah kasih buku handbook. Ya. Di handbook itu lebih lengkap daripada PPT. Kenapa? PPT itu kadang-kadang kita salah tulis. Kita kadang-kadang salah ketik. Tapi karena kita ngerti, kita bisa memperbaikinya. Nah, kalau kita share, kan tidak baik. Kenapa? Kadang-kadang waktu kita ngasih contoh, kita tulis di situ, ya, tentu kita ngitung-ngitungnya sekedar pembulatan. Nanti kita bikin 20 bagi 3,5. Kalian seperti itu. Tentu di otak sekitar 6 koma gitu. Atau Anda tunjukkan sama orang tua Anda sama kawan Anda bahwa 20 bagi 3,5 6. Bodoh ini dosennya. Padahal karena situasi kondisi dari bahwa PPT itu sifatnya adalah konteks untuk menyampaikan sesuatu yang belum tentu benar. Maksudnya belum tentu benar. Bisa terjadi perubahan-perubahan dan di situ ada pembulatan-pembulatan. Ya. Pendefinisian, nanti bahasa Indonesia tidak baik, misalnya nggak ada SPOK-nya. Wah ini bodoh nih dosen nulis SPOK-nya aja nggak ada. Jadi tidak patut itu PPT dibagi. Tapi kalau buku ajar dibagi itu patut. Kenapa? Karena buku ajar itu sudah melalui suatu reviewer. PPT kan nggak lewat reviewer. Ya, tidak ada reviewer. Jadi kayak Anda pun kalau ada tugas nggak perlu di-share. Ngapain di-share? Belum tentu benar kok di-share. Ya, itu memalukan. Tapi kalau udah melalui satu uji, seperti ini, kami ada kelompok dosen elektronika daya, di bawah kepemimpinan Prof. Asari itu kita bisa sama kita itu sharing. Ya. Jadi itu banyak. Kadang-kadang saya coret, saya hapus, saya ganti. Jadi saya tidak akan ngasih PPT. Tapi kalau buku handbook Anda bilang saya ada, saya kirim. Tapi kalau asisten saya Anda, jangankan itu, kadang laptop aja saya kasih pakai. Jadi itu tergantung situasi. Sudah jelas ya? Oke. Sudah, Pak. Oke, kalau memang Sudah, Pak. demikian, Sudah, Pak. sampai ketemu. Sudah, Pak. Yuk. Sampai ketemu minggu depan. Cek. Cek. Boleh minta PPT-nya, Pak? Oh, bisa.
wajar saja. Masih direkam, Cok. Apalah. Batara. Masih direkam, Cok. Berhenti rekaman. Saya direkam dikasih ke bapak. Meninggal.